Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Fitrahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menghitung pajak dan norma perhitungan pajak. Maksud materi yang pertama yaitu cara menghitung pajak. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun disebut dengan penghasilan kotor. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Yang kedua, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah menghitung besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan presentasi perhitungan pajak penghasilan atau PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif sebesar 5%, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak 15%, PKP antara 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%, PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Pun contoh untuk perhitungan pajak penghasilan, yaitu Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya adalah senilai 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan harian tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya adalah: yang pertama, hitung penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan beban tanggungan sebesar 100 juta dikurang 2 juta sama dengan 98 juta. Yang kedua, hitung PTKP, yaitu PTKP sama dengan pajak pribadi ditambah istri tambah anak sama dengan 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000, maka hasilnya 63 juta. Yang ketiga, hitung PKP dengan rumus penghasilan bersih dikurang PTKP, yaitu 98 juta dikurang 63 juta sama dengan 35 juta. Yang keempat, hitung PPH, yaitu PKP dikali persentase PPH. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Maka 35 juta dikali 5%, hasilnya 1.750.000. Yang kelima, PPH yang harus dibayarkan Adit selama setahun adalah sebesar 1.750.000. Materi yang kedua yaitu norma perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal. Yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Untuk norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas norma perhitungan umum dan norma penghitungan khusus. Untuk norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melanjutkan pekerjaannya bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Yang kedua, norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha dan
pekerjaannya, bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma perhitungan khusus dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15. Terdiri dari yang pertama perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, yang kedua perusahaan asuransi luar negeri, yang ketiga perusahaan pengorbanan minyak, gas, dan panas bumi, yang keempat perusahaan dagang asing, dan yang kelima perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah. Untuk dasar penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, sebagai landas penggunaan norma perhitungan penghasilan neto ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya. Yang pertama, wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar dalam setahun, namun dengan cara memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, objek pajak maupun wajib pajak wajib melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Cara menghitung norma perhitungan penghasilan neto, hal ini bisa dihitung menggunakan rumus tertentu, salah satunya yaitu peredaran penghasilan bruto dikali dengan tarif persentase NPPN. Contoh kasus bisa dilihat seperti berikut. Pak Tony adalah agen asuransi dengan domisili tempat tinggal di Surabaya. Pada tahun pajak 2019, dirinya mendapatkan penghasilan bruto Rp 500 juta. Lalu berapa penghasilan netonya? Di sini kita harus melihat persentase neto dari pekerjaan dan domisili. Jika nama penghitung penghasilan neto Pak Tony 50%, maka dapat dihitung penghasilan neto sama dengan 500 juta dikali 50% penghasilan neto. Maka hasilnya 250 juta. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.